Anda kembali di Market Highlight. Pemirsa, Asosiasi Ojek Online melayangkan 5 tuntutan utama untuk pemerintah Indonesia, terutama untuk Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya tuntutan potongan biaya aplikasi 10% hingga diskresi tarif pengantaran barang dan juga makanan. Asosiasi Ojek Online Garda Indonesia menuntut 5 poin tuntutan utama untuk Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan pihaknya telah berulang kali menyuarakan tuntutan ke Kementerian Perhubungan. Namun hingga sekarang tuntutan tersebut dinilai tidak pernah benar-benar didengar. 5 tuntutan ojek online untuk Presiden Prabowo diantaranya para ojek online meminta negara menghadirkan undang-undang transportasi online atau minimal Perpu. Tuntutan kedua, potongan biaya aplikasi 10%. Ketiga, diskresi tarif pengantaran barang dan makanan, audit investigatif komprehensif terhadap perusahaan aplikasi yang telah mengambil 5% dari pengemudi, sesuai keputusan Menteri Perhubungan nomor 1001 tahun 2022. Dan tuntutan kelima, hapuskan skema-skema member, prioritas, hemat, slot, argo goceng atau tarif aceng, multi-order dan lain-lain yang mengkotak-kotakan para pengemudi termasuk semua biaya layanan. Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono berharap pemerintah dan Presiden Prabowo dapat mendengar 5 tuntutan para pengemudi ojek online tersebut. Garda Indonesia menilai lebih baik negara fokus mendengar 5 tuntutan tersebut ketimbang menaikkan harga jasa. Sebab kenaikan harga akan berdampak kemana-mana. Garda Indonesia mengklaim apabila tuntutan tidak juga diputuskan atau ditindaklanjuti Menteri Perhubungan, maka para ojek online akan melakukan aksi demonstrasi pada 21 Juli mendatang. Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Perhubungan saat ini masih melakukan kajian terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Meski demikian, Kementerian Perhubungan tidak dapat memutuskan kenaikan tarif ojek online karena hanya berwenang dalam mengatur jasa angkutan penumpang. Sehingga keputusan pembahasan kenaikan tarif ojek online akan dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan saat ini Kementerian Perhubungan masih melakukan kajian terkait rencana kenaikan tarif ojek online. Ahmad Yani mengatakan kajian kenaikan tarif ojek online ini dilakukan atas dasar adanya aspirasi dari para mitra pengemudi sejak 3 tahun lalu. Akan tetapi Kementerian Perhubungan tidak dapat memutuskan kenaikan tarif ojek online karena hanya berwenang dalam mengatur jasa angkutan penumpang, bukan mengatur jasa angkutan pengantaran seperti ojek online yang sesungguhnya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam asosiasi kan banyak asosiasinya ya. Mengusulkan salah satunya adalah meminta kenaikan tarif. Baik itu tarif penumpang maupun juga rasionalisasi tarif antaran. Nah, yang bisa kita lakukan hanya karena memang sudah ada di KP 101 hanya angkutan penumpang. Yang angkutan angkaran ini sedang kita diskusikan dengan komisi. Nanti keputusannya apakah ada di kita atau ada di komisi atau siapapun ya, ini sedang kita bicarakan detail. Ahmad Yani mengatakan tidak seluruhnya para pengemudi ojek online sependapat dengan rencana pembahasan kenaikan tarif. Untuk itu, Kementerian Perhubungan akan melakukan kajian secara komprehensif dengan menggelar forum group discussion bersama mitra pengemudi, aplikator, akademisi, ekonom, hingga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat perkembangan transportasi Mei 2025 menunjukkan tren yang bervariasi dengan peningkatan pada jumlah penumpang angkutan udara internasional dan kereta api. Perkembangan transportasi pada Mei 2025 menunjukkan tren yang bervariasi dengan jumlah penumpang untuk angkutan udara internasional dan kereta api menunjukkan peningkatan, sedangkan angkutan udara domestik dan laut domestik mengalami penurunan. BPS mencatat pada Mei 2025 terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah penumpang angkutan udara internasional, yaitu sebesar 11,05%. Peningkatan ini dipicu oleh keberangkatan jemaah haji dan libur panjang. Di sisi lain,
BPS mencatat bahwa angkutan udara domestik justru mengalami penurunan jumlah penumpang. Secara tahunan, BPS menjelaskan bahwa semua moda transportasi juga mengalami peningkatan dalam jumlah angkutan barang dengan pertumbuhan tertingginya pada angkutan laut domestik yang sebesar 18,36% secara tahunan. Tim Liputan IDX Channel. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Diandra, di mana pengguna kereta cepat WUS hingga bulan Juni 2025 tercatat mengalami peningkatan hingga 10%. Peningkatan ini utamanya ditopang oleh banyaknya momen libur panjang. Ya, Manajer Corporate Communication KCIC Emir Monti mengungkapkan hingga bulan Juni 2025 penumpang kereta cepat WUS mencapai 2,9 juta lebih, di mana tercatat meningkat hingga 10% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 2,6 juta penumpang. Emir Monti menegaskan peningkatan jumlah penumpang ini mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat akan kereta cepat WUS sebagai moda transportasi pilihan utama Jakarta-Bandung saat momen libur panjang maupun sehari-hari. Untuk itu, tingkat perjalanan pun dinaikkan dari sebelumnya 48 perjalanan menjadi 62 perjalanan setiap 30 menit sekali. Peningkatan ini dapat terjadi melalui berbagai inovasi yang dilakukan oleh KCIC. Sejak Februari 2025, KCIC mengoperasikan sebanyak 62 jadwal perjalanan WUS perharinya atau hadir setiap 30 menit, meningkat dari sebelumnya hanya 48 jadwal perjalanan.